Oke teman-teman, ini adalah soal-soal pilihan ganda mengenai Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia. Ini adalah soal-soal yang kemudian akan keluar pada tes calon asisten ombudsman tahun 2024. Oke teman-teman, kita belajar bersama. Kita mulai di soal nomor 1. Dalam menjalankan fungsinya, ombudsman berhak meminta dokumen dari instansi pemerintah. Dokumen apa yang tidak boleh diminta oleh ombudsman? A. Dokumen rahasia negara. B. Dokumen keuangan internal. C. Dokumen kebijakan publik. D. Dokumen administrasi harian. Jawabannya adalah A. Dokumen rahasia negara. Soal nomor 2. Ombudsman memiliki kewenangan untuk memanggil pejabat publik. Jika seorang pejabat publik tidak memenuhi panggilan, apa tindakan yang dapat diambil ombudsman? A. Mengajukan gugatan ke pengadilan. B. Memberikan sanksi administratif. C. Melaporkan kepada atasan pejabat terkait. D. Menyerahkan masalah kepada DPR. Jawabannya adalah C. Melaporkan kepada atasan pejabat terkait. Soal nomor 3. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008, dalam situasi apa ombudsman dapat menghentikan pemeriksaan suatu laporan? A. Jika laporan tersebut tidak berdasar. B. Jika pelapor mencabut laporan. C. Jika pihak terlapor mengakui kesalahan. D. Jawaban semua benar. Jawabannya adalah D. Semua jawaban benar. Bagaimana mekanisme pengawasan kinerja ombudsman oleh DPR? A. Melalui rapat kerja tahunan. B. Melalui laporan tahunan yang disampaikan ke DPR. C. Melalui kunjungan kerja ke kantor ombudsman. D. Melalui pengawasan langsung oleh Presiden. Jawabannya adalah B. Melalui pelaporan tahunan yang disampaikan ke DPR. Selanjutnya adalah soal nomor 5. Apa yang dimaksud dengan tindakan korektif yang dilakukan oleh ombudsman? A. Pemberian sanksi hukum kepada pelaku maladministrasi. B. Rekomendasi perbaikan kepada instansi terkait. C. Penutupan instansi yang melakukan maladministrasi. D. Penggantian pejabat yang terlibat maladministrasi. Jawabannya adalah B. Rekomendasi perbaikan kepada instansi terkait. Soal nomor 6. Dalam hal terjadi perselisihan antara ombudsman dan instansi terkait mengenai pelaksanaan rekomendasi, siapa yang memiliki kewenangan untuk menyelesaikannya? A. Presiden. B. Mahkamah Agung. C. DPR. D. Menteri terkait. Jawabannya adalah A. Jadi kalau ombudsman dan instansi terkait ada mengenai pelaksanaannya ada rekomendasi, kewenangan yang menyelesaikan adalah Presiden. Soal nomor 6 adalah A. Presiden. Berapa lama waktu yang diberikan bagi instansi terkait untuk menindak rekomendasi ombudsman? A. 14 hari. B. 30 hari. C. 60 hari. Dan D. 90 hari. Jawabannya adalah C. 60 hari. Lanjut soal nomor 8. Apa yang dimaksud dengan maladministrasi dalam konteks Undang-Undang 37 Tahun 2008? A. Tindakan penyimpangan dari prosedur administrasi. B. Tindakan korupsi oleh pejabat publik. C. Tindakan pelanggaran hak asasi manusia. D. Tindakan kriminal oleh pegawai negeri. Jawabannya adalah A. Tindakan penyimpangan dari prosedur administrasi. Soal nomor 9. Jika rekomendasi ombudsman tidak dilaksanakan oleh instansi terkait, langkah yang dapat diambil oleh ombudsman: A. Melaporkan kepada DPR atau Presiden. B. Melaporkan kepada Mahkamah Agung. C. Melaporkan kepada Kejaksaan. D. Mengajukan gugatan ke pengadilan. Jawabannya adalah A. Melaporkan kepada DPR, Presiden. Jika rekomendasi ombudsman tidak dilaksanakan oleh instansi terkait, ombudsman dapat melaporkan ketidakpatuhan tersebut kepada DPR. Oke, ini teman-teman penjelasan terkait dengan rekomendasi, yaitu jika rekomendasi ombudsman tidak dilaksanakan oleh instansi terkait, ombudsman dapat melaporkan ketidakpatuhan tersebut kepada DPR. Ombudsman juga dapat
dilaporkan kepada Presiden jika dianggap perlu, terutama untuk menekan atau mengarahkan agar rekomendasi tersebut dipatuhi. Namun, pelaporan kepada DPR biasanya merupakan langkah yang dilakukan untuk mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan rekomendasi. Sementara pelaporan kepada Presiden adalah langkah strategis tambahan untuk memastikan rekomendasi mendapatkan perhatian tingkat tinggi. Oke, itu penjelasannya kawan-kawan terhadap rekomendasi Ombudsman. Lanjut kita nomor 10. Soal nomor 10. Apa kewajiban utama pejabat publik yang dipanggil oleh Ombudsman untuk memberikan keterangan? A. Menyediakan semua informasi yang diminta. B. Menyediakan dokumen rahasia negara. C. Menyediakan dokumen pribadi. D. Menyediakan informasi yang tidak relevan. Jawabannya jelas ya kawan-kawan. Jawabannya adalah A. Menyediakan semua informasi yang diminta. Soal nomor 11. Ombudsman memiliki wewenang untuk masuk dalam instansi pemerintah tanpa pemberitahuan terlebih dahulu. Dalam situasi apa? A. Ketika ada laporan urgensi. B. Ketika ada dugaan kuat maladministrasi. C. Ketika pejabat publik menolak kerjasama. D. Ketika ada ancaman keamanan nasional. Jawabannya adalah B. Ketika ada dugaan kuat maladministrasi. Selanjutnya soal nomor 12. Apa yang dimaksud dengan mediasi yang dilakukan Ombudsman? A. Proses penyelesaian sengketa antara pelapor dan terlapor melalui negosiasi. B. Proses pemberian sanksi kepada pihak yang bersalah. C. Proses pengambilan keputusan oleh Ombudsman. D. Proses penyelidikan terhadap laporan. Jawabannya adalah A. Proses penyelesaian sengketa antar pelapor dan terlapor melalui negosiasi. Lanjut soal nomor 13. Dalam hal adanya dugaan pelanggaran berat oleh pejabat Ombudsman, siapa yang memiliki kewenangan untuk menyelidiki dan memberi sanksi? A. Presiden. B. Mahkamah Agung. C. DPR. Dan D. Menteri terkait. Jawabannya adalah C. DPR. Jadi dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh pejabat Ombudsman yang memiliki kewenangan untuk menyelidiki adalah DPR. Soal nomor 14. Bagaimana cara Ombudsman memastikan transparansi dalam proses pemeriksaan laporan? A. Melalui publikasi laporan hasil pemeriksaan. B. Melalui pengawasan oleh lembaga independen. C. Melalui kerjasama dengan media massa. D. Melalui audit oleh BPK. Jawabannya adalah A. Melalui publikasi laporan hasil pemeriksaan. Soal terakhir untuk Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008. 15. Dalam hal Ombudsman mengeluarkan rekomendasi yang tidak dilaksanakan, siapa yang bertanggung jawab untuk menindaklanjuti? A. Presiden. B. DPR. C. Mahkamah Agung. D. Menteri terkait. Jawabannya adalah A. Presiden. Jadi Ombudsman mengeluarkan rekomendasi yang tidak dilaksanakan. Yang bertanggung jawab untuk menindaklanjuti adalah Presiden agar mendapat perhatian khusus. Oke teman-teman, itu saja untuk video kali ini untuk soal-soal terkait dengan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman. Kita lanjut lagi di video selanjutnya. Kita bahas untuk Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008. Oke teman-teman, terima kasih, semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, share, dan like video ini. Terima kasih.